Selamat pagi, berjumpa lagi dalam kelas agama Katolik kelas 8. Tema pembelajaran kita hari ini panggilan murid-murid Yesus. Apa saja ya tujuan pembelajaran kita hari ini dan apa aja agenda belajar kita hari ini? Nah, hari ini agenda kita yang pertama kita akan mengenal panggilan murid Yesus, siapa yang dipanggil, bagaimana caranya, lalu bagaimana cara hidup murid Yesus waktu itu, dan bagaimana ketugasan-ketugasan sebagai murid Yesus. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kita bisa menyadari bahwa kita pun juga merupakan bagian dari murid-murid Yesus dan supaya kita juga mengenal ketugasan kita sebagai murid Kristus. Sebagai pengantar nih, Yesus sang guru kita, dia adalah guru sejati kita. Oke, akan belajar bersama Ibu hari ini. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tahu bagaimana perasaan kalian, kabar kalian hari ini? Nah, bagaimana perasaan kalian ketika kalian dipanggil teman kalian? Mungkin biasa saja kali ya. Atau bagaimana perasaan kalian ketika dipanggil seorang pejabat, katakanlah seorang lurah atau bupati barangkali ya. Bagaimana? Mungkin akan berdebar atau merasa sangat tersanjung ya. Lalu bagaimana perasaan kalian jika yang memanggil kalian adalah Yesus sendiri? Bukan dipanggil ke rumah Bapak loh ya. Maksudnya Yesus memanggil untuk menjadi muridnya. Oke, kita lanjutkan. Ayo kita siapkan diri kita. Kalian siap? Let's go. Panggilan murid Yesus. Perlu kita ingat, Yesus yang memiliki inisiatif untuk memanggil para murid. Jadi, bukan seperti kita mendaftar ke sekolah untuk menjadi murid siswa SMP 3 Payen, SMP 4 Payen, SMP 4 Wonosari, SMP 1 Wonosari. Kemudian kita mendaftar untuk menjadi muridnya, bukan ya, tetapi Yesus yang memanggil kita. Nah, untuk memahami panggilan murid Yesus, berikut alur pemahaman yang akan kita dalami bersama. Yang pertama, kita akan melihat Yesus memanggil para murid. Yang kedua, cara hidup murid Yesus. Lalu tugas-tugas sebagai murid Yesus. Ya, kita perhatikan bagaimana Yesus apakah dengan caranya memanggil muridnya memilih orang-orang yang berada saja atau justru orang-orang yang terpinggirkan atau orang-orang yang pandai. Siapa yang Yesus panggil sebenarnya? Dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22 kita kutip salah satu kalimatnya saja. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kira-kira siapa yang Yesus panggil? Melalui kalimat ini kira-kira siapa ya? Ketika Yesus mengatakan terkait dengan penjala, tentunya erat kaitannya dengan para nelayan ya. Jadi yang Yesus temui saat itu adalah seorang nelayan. Nih, kita bisa lihat gambarnya di sini. Bagaimana Yesus waktu itu memanggil mereka. Apa yang sedang mereka kerjakan? Mereka sedang menjala ikan. Lalu apa yang Yesus tawarkan untuk mereka? Mereka akan dijadikan penjala manusia. Apakah manusia dijaring pakai jala? Tentu bukan ya. Saat ini Yesus juga menggunakan kata perumpamaan, maka dijadikan penjala manusia. Pesan yang bisa kita petik dari kisah ini, yang pertama, panggilan selalu diawali dari Yesus. Yesuslah yang mengambil inisiatif untuk memanggil para murid. Yang kedua, ketika Yesus memanggil mereka, serta-merta mereka langsung menanggapinya secara spontan. Mereka langsung mau dan ya, meninggalkan pekerjaan yang lama, kemudian mengikuti Tuhan Yesus. Yang ketiga, mereka yang dipanggil oleh Yesus bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang pandai, ya kan? Mereka dari kalangan nelayan, mereka orang yang hidupnya sederhana, namun mereka yang mau taat. Dan yang keempat, ketika mereka mendapat panggilan Yesus, mereka rela meninggalkan segala-galanya, pekerjaannya,
bahkan keluarganya. Mereka mengikuti Yesus tanpa bertanya-tanya terlebih dahulu, atau tunggu sebentar saya pikirkan, tunggu sebentar saya pertimbangkan. Namun mereka langsung mengikuti Yesus. Dan bagaimana cara hidup para murid Yesus? Melalui cara hidup mereka, persekutuan jemaat perdana justru tidak hanya menjadi komunitas yang eksklusif yang hanya bertumbuh untuk dirinya. Persekutuan jemaat perdana justru menjadi komunitas yang terbuka untuk setiap orang, sehingga tiap hari jumlah mereka bertambah banyak. Jadi cara hidup murid Yesus bisa kita lihat dalam kisah para rasul, khususnya dalam kisah jemaat perdana. Di sana tampak jelas bagaimana kehidupan mereka. Yang pertama, Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka. Jadi mereka tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, sehingga mereka sehati sejiwa. Yang kedua, setiap anggota persekutuan adalah sesama yang sederajat. Meskipun mereka di antara mereka ada yang kaya, ada yang sederhana, tapi mereka tidak menjadikan itu sebagai standar untuk menjadikan sebuah dasar persekutuan, tapi mereka tetap menganggap sama, satu sama lainnya sama, tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, adanya kepemimpinan yang mampu melayani dan mampu memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus di tengah-tengah mereka. Dan yang keempat, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan berkumpul di bait Allah. Kata yang perlu kita tekankan di sini adalah bertekun. Tekun artinya tidak hanya sekali dua kali, tetapi selalu dan berulang, ya. Yang kelima, mereka secara bergilir mengadakan perjamuan kudus dan senantiasa bersukacita dan tulus hati sambil memuji Allah. Itulah kebiasaan-kebiasaan atau cara hidup murid-murid Yesus. Lalu kita lihat dalam melaksanakan tugasnya itu seperti apa sebagai murid Yesus. Melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus, kita bisa kutip dari kalimat ini. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dalam Yohanes bab 20 ayat 21b. Sabda Yesus ini berarti bahwa sabda dan tindakan Yesus harus dilanjutkan oleh para muridnya, yakni semua orang yang mengikuti Yesus, termasuknya adalah kita. Penting ya, berarti kita juga termasuk murid Yesus. Jadi kalau saat ini kita menjadi murid Yesus bukan karena kita mendaftarkan diri, tetapi karena Yesus yang memanggil kita. Siapapun yang mengikuti Yesus dipanggil untuk menghadirkan keselamatan di mana mereka tinggal dan di tempat mereka bekerja, karena masing-masing dibekali dengan karunia-karunia untuk menjadi saksi dan sarana keselamatan. Seperti dikatakan Paulus, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Mari kita jadikan ini sebagai dasar buat kita untuk menjadi murid-murid Kristus. Kita sadari karunia-karunia yang sudah kita miliki, yang telah Allah berikan untuk kita. Kita jadikan karunia yang Allah kasih sebagai sarana untuk mewartakan kerajaan Allah. Apa makna tugas perutusan murid Yesus? Kita menerima tugas perutusan ini sebagai murid Yesus berarti yang pertama, kita dipanggil untuk ambil bagian dalam ketugasan Kristus mewartakan Injil. Yang kedua, mewartakan kerajaan Allah berarti mengupayakan terciptanya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, cinta dimanapun kita berada. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugas perutusan kita sadar akan tantangan dan hambatan. Karenanya kita senantiasa mengharapkan penyertaan Tuhan. Kita tidak perlu takut, ya. Dan apa tindakan nyata yang bisa kita lakukan sebagai murid Yesus? Yang pertama, dengan cara kita bisa aktif di lingkungan paroki, menjadi misdiner, anggota kur, dirijen, lektor, pemazmur, ya, aktif ikut kegiatan di lingkungan, juga dengan menunjukkan sikap, berani menolak dengan tegas hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita.
dan dengan berbuat baik. Oke.